Sudah belum ini? Tes. 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 Hah? Agak? Hah? Kenapa? Begini? Atau begini? Screen ya? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Insyaallah taala kita lanjutkan ajaran kita pada kitab Al-Mulakhas Syarah Kitab Tauhid li Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala. Dan sekarang kita akan masuk di bab yang baru, bab qaulillahi ta'ala wa la in azaqnahu rahmatan minna min ba'di darra massathu ayakulunna la yakulanna hadali al-ayah. Padahal Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif fadilatul Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, babu qaulillahi ta'ala wala in azaqnahu rahmatan minna min ba'di darra amassathu la yaqulanna hadza li. Suratul Fussilat. Qala Mujahid hadza bi'amali wa ana mahququn bih. Wa qala Ibnu Abbas yuridu min 'indi. Wa qawlihi qala innama utituhu ala ilmin 'indi. Qala Qatadah ala ilmin minni biwujuhil makasib. Wa qala akharun ala ilmin minallahi anni lahu ahlun. Wa hadha ma'na qawli Mujahid utituhu ala syaraf. Tamamul ayati wa ma adhunnu as-sa'ata qa'imatan wa la irji'tu ila rabbi inna li 'indahul husna lal husna falanunabbi anna alladhina kafaru bima 'amilu wa lanudhiqannahum min 'adzabin ghalidh. Suratul Fussilat. Jadi bab qaulullah ta'ala wa la in azaqnahu rahmatan minna. Perhatikan artinya. Dan jika kami memberikan kepadanya rahmat minna dari kami, mimba di darra masathu, setelah mudarat yang menimpanya. Nah, jadi perhatikan, Allah memberikan rahmat kepadanya setelah dia terkena mudarat. Ya, dan ini tentunya masih umum kan? Sudah disebutkan di sini rahmatnya jenis apa, mudaratnya jenis apa.
Yang jelas intinya ketika seseorang itu dikasih kesenangan setelah dia misalnya menderita, dikasih kelapangan setelah dia kesusahan. Intinya seperti itu. Dikasih nikmat yang sebelumnya dia kesempitan. Ya. Ini kondisi. Dikasih kebaikan yang sebelumnya dia berada di dalam kejelekan. Ini mencakup semua itu. La yaqulanna hadzali. Nah, tapi masalahnya dia mengatakan ini benar-benar hadzali. Ini pantas bagi saya. Ya. Pantas bagi saya. Ini untukku. Dan kelanjutan ayatnya di bawah, wa ma adunnu as-sa'ah. Dan saya tidak yakin as-sa'ah itu qa'imah akan terjadi. Wala irji'tu ila rabbi, kalaupun saya dikembalikan kepadaku, innali indahu lal husna. Ya, sesungguhnya bagi saya di sisinya lal husna. Ya. Banyak kebaikan-kebaikan, akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Ya, kalau kita lihat anunya pede sekali ya. Dia pede sekali gitu. Ya. Pokoknya dia tidak meyakini adanya hari kiamat. Makanya dia bahasanya wala irji itu, kalaupun saya dikembalikan, saya pasti mendapatkan kebaikan-kebaikan. Ya. Maka Allah mengatakan falanunabbi'anna alladzina kafaru bima 'amilu. Maka kami benar-benar akan mengkhabarkan pada orang-orang kafir itu dengan sebab apa yang mereka kerjakan. Walanubiqannahum min adzabin ghalidz. Yang benar-benar kami akan menimpakan kepada mereka azab yang sangat pedih, berat. Tadi la nunabbi'anna dalam lam taukid nun taukid. Jadi kalau kita melihat bab ini berbicara tentang apa kira-kira? Iya, berbicara tentang seputar nikmat. Tetap dia sandarkan nikmat itu kepada Allah. Ya, tetapi masalahnya dia mengatakan hadzali, la yaqulanna hadza li. Ini untukku. Artinya dia seakan-akan dia berhak dapat itu. Dia berbicara tentang nikmat yang diberikan kepada dirinya, pada seseorang, tapi dia merasa dia berhak untuk nikmat itu. Qala Mujahid, hadza bi'amali. Mujahid menafsirkan hadza bi'amali. Mujahid ini muridnya siapa? Ibnu Abbas ya. Mujahid itu muridnya Ibnu Abbas, dan antum tahu Ibnu Abbas itu apa? Ahli tafsirnya sahabat. Ya. Hadza amali bi'amali, ini dengan sebab amalanku. Wa ana mahququn bih, ini dia saja. Dan saya berhak terhadapnya. Saya berhak kepadanya. Saya pantas dapat ini, dapat itu. Ya. Bisa ditangkap ya? Jadi dia merasa ketika dapat nikmat, ya memang dia berhak dapat itu nikmat. Ya. Pantas memang dapat nikmat seperti itu. Dia berbangga dengan nikmat itu. Qala Ibnu Abbas yuridu min indi. Abbas menafsirkan yuridu min indi, yakni dia menyandarkan dari sisinya. Ya. Wa qalu qala innama utituhu ala ilmin indi. Ini ucapan Qarun. Dan firman-Nya dia berkata innama utituhu. Ya, saya diberikan harta itu ala ilmin indi, karena ilmu yang ada padaku. Nah, kalau ini jelas-jelas disandarkan nikmat itu kepada dirinya. Qala Qatadah ala ilmin minni bi wujuhil makasib.
Qatada akan menafsirkan ayat ini atas ilmu dari saya, ini ilmuku ada dengan sisi-sisi usaha, makasih, sisi-sisi usaha. Waqala al-akharun, ahli tafsir mengatakan ala ilmin minallah anni lahu ahlun. Yang lain mengatakan ala ilmin minallah. Ini agak ringan karena masih menyadarkan ilmu itu dari Allah, tapi dia mengatakan anni lahu ahlun, saya pantas untuknya. Ya, saya berhak sama tadi, mahkukum bih, saya pantas, saya berhak padanya. Ya, paham ini? Sudah paham ya? Ya. Wa hadza ma'na qaul Mujahid, dan ini makna ucapan Mujahid, utituhu ala syarafin, saya diberikannya ya karena atas kemuliaan. Ya. Jadi begitu ya, kalau kita membahas suatu permasalahan, maka pahami dulu hakikat yang dibahas itu, apa maunya dan dari mana pendalilannya. Ya. Kalau itu kita sudah terbiasa dengannya, maka insya Allah yang lainnya akan semakin mudah. Nah, ya, mempelajari sesuatu, kita cari apa yang diinginkan oleh pembahasan ini dan apa dalilnya dan sisi pendalilannya. Baik, munasabatu hadzal bab li kitab tauhid ay bayanu anna za'mal insan istihqaqihi ma hasala lahu minan ni'ami ba'da ad-darwa'i munafin li kamal tauhid. Ya, hubungan bab ini terhadap kitab tauhid, penjelasan bahwa sangkaan manusia istiqaqih, coba mikir-mikir ini istiqaqih. Harusnya apa Mas? Istiqaqah kayaknya. Sangkaan manusia anna za'mal insani istiqaqahu, sangkaan manusia terhadap berhaknya dia, ma hasala, apa yang terjadi padanya, ini apa yang didapatkan, minan ni'ami, dari nikmat-nikmat, ba'da dharra, setelah dia mendapatkan mudarat. Jadi apa tadi intinya ini, apa dia berhak dengan nikmat itu. Apa yang berhak ini? Artinya harus dikasih nikmat itu. Pada ini, ketika dia ucapkan dia berhak dengan nikmat itu, berarti harus dikasih nikmat itu padanya. Kenapa? Karena ilmu, karena usahaku. Ya. Padahal seharusnya kan tidak harus kan? Tidak harus. Seakan-akan dia mengharuskan Allah berikan nikmat kepadanya. Nah, itulah yang bermasalah. Itulah yang bermasalah. Ya. Oke. Walain ay alam la qasam azabnahu ay atinahu atainahu ya. Rahmatan ay ghaniyan wa sihhatan, Ya. darwa'ah ay syiddatan wa bala'an, Terus qa'imatan ay taqumu, wala in ruji'tu ila rabbi ay wala in qamatis sa'ah ala sabilil iftiradi wa raji'tu ila rabbi. bisa juga waraja'tu ila rabbi, enggak apa-apa. Waraja'tu ila rabbi. Inna li indahu lil husna ay yakuna li indallahi fil akhiratil halatul husna minal karamati. Ya. Wa dzalika li'i'tiqadihi anna ma asabahu min ni'amid dunya fa huwa li istihqaqihi iyyahu wa laysa lillahi fihi fadlun.
Ya. فلننبئن الذين كفروا أي فلنخبرنهم بما عملوا أي بحقيقة أعمالهم عكس ما اعتقدوه من حسن منقلبهم وليظ أي شديد. Walain la-nya di situ la, walain lam qasam. Lam qasam, lam apa? Sumpah ya. Abaqnahu atainahu. Ya, kami datangkan kepadanya, kami berikan kepadanya. Rahmatan, yakni ghaniyan wa sihhatan. Jadi bagaimana kita katakan tadi, rahmat di sini masih bersifat umum. Rahmat kan masih luas. Rahmat, kesehatan, apalagi kekayaan, ketentraman, keamanan, itu kan semua rahmat. Itu semua rahmat. Mencakup semua rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian darah, lihat darah ini masih pada mudarat. Nah, jelas mudaratnya apa? Yang jelas mudarat itu ya hal-hal yang kita benci. Hanya belum nasihat sini syiddatan wa balaan, ya, kesulitan, bencana, dan yang semisalnya. Paham ini ya? Ini saya ajarkan nanti kalau lihat lafaz-lafaz, ini lafaznya masih bersifat umum, maka bisa ditafsirkan seperti ini, baik itu yang positif ataupun negatif. Qa'ima ay takunu wala yarji'tu ila rabbi ay wala in qamatis sa'ah. Jadi ketika saya dikembalikan kepada Rabbku, yakni ketika qamatis sa'ah, hari kiamat itu terjadi ala sabilil ittira', yakni dengan cara yang harus, waja'tu ila rabbi, dan saya akan kembali kepada Rabbku. Innali 'indahu al-husna ay yakunu li indallahi fil akhirati halatul husna minal karamah. Yaitu maksudnya yakunu li, akan ada bagiku di sisi Allah di akhirat keadaan yang baik, ya, berupa karamah, berupa kemuliaan. Ya, demikian itu karena i'tiqadihi, karena keyakinannya, annama asabahu, ya, bahwasanya apa yang menimpanya dari nikmat-nikmat dunia, fahuwa listihqaqihi, karena dia berhak terhadapnya. Paham? Ya, karena dia berhak pada. Ya. Walaysa lillahi fil fadlu, dan sama sekali bukan karena keutamaan Allah. Walaysa lillahi fihi fadlun, walaysa fadlun lillahi fihi. Tidak ada keutamaan bagi Allah padanya. Ini bukan karena keutamaan Allah, karena memang dia berhak. Nah, disitulah pengajarnya. Ya, disitulah masalahnya. Disitulah musibahnya. Ketika merasa dia berhak terhadap nikmat Allah, bukan karena keutamaan Allah, tapi karena memang dia berhak untuk itu. Ya, dia berhak untuk itu. Falnabiyanna alladziina kafaru wa falanukhbirannahum. Ya, kami benar-benar akan kabarkan kepada mereka bima amilu ay bi haqiqati a'malihim, hakikat amalan mereka yang sebenarnya. Ya, aksama taqaduhu, ya, selain apa yang mereka yakini dari bagusnya munqalabihim, ya, apa keadaan mereka yang terbalik, dari keadaan mereka, dari bagusnya keadaan mereka yang terbalik. Ya, galib ay syadid, ya, itu jelas ya. Baik.
Al-ma'na al-ijmali lil ayati ay yukhbiru ta'ala anna al-insana fi halit darri yadru'u ila Allah Yadra'u ilallah yadra'u ila Allah wa yanibu ilaihi wa yunibu anaba yunibu wa yunibu ilaihi wa yad'uhu wa annahu fi halil yusri was-sa'ati yataghayyaru haluhu fayunakkiru ni'matallahi fayunkiru ni'matallahi alaihi wa yu'radu an syukriha wa ya'ridu an syukriha liza'mihi annahu innama hasalat lahu hadhihi ni'matu bikaddihi wa kasbihi wa hawlihi wa quwwatihi wa a'zamu min dhalika annahu yanfi qiyam as-sa'ati wa zawal ad-dunya wa yaqul inna qaddara qiyam as-sa'ati fasatastamiru li hadhihi al-halatul hasanatu li'annani astahiqquha thumma ya'qubu subhanahu ala dhalika bi annahu la budda an yuwaqqifa hadha la budda an yuqifa hadha wa amsalahu minal kafirina ala haqiqati a'malihim asyani'ati wa yujazihim 'alaiha bi asyaddil uqubati. Mana global terhadap ayat Allah mengkhabarkan bahwa manusia di kondisi dhar, di kondisi mendapatkan mudarat, yadra'u ilallah, ya mereka tunduk kepada Allah, kembali kepadanya, ya kembali kepadanya. Tapi ini masih lebih mending ya, orang-orang kafir dahulu juga seperti itu disebutkan oleh Allah dalam ayat fa idza raqibu fil fulki da'ullaha mukhlishina lahuddin. Mereka dalam keadaan berlayar, ya mereka berdoa kepada Allah saking khawatirnya mereka dengan kondisi mudarat. Ikhlas berdoa kepada Allah. Ini masih kondisinya bagus dibanding kondisi, bukan berarti bagus berarti bagus bisa dilakukan, enggak ya, tapi dibanding dengan kondisi orang yang dapat mudarat, kena musibah, tambah syirik lagi. Itu maksudnya. Jadi meletus lari ke Mbah Harijan, ya. Dan sebagian kondisi orang-orang Bugis Makassar seperti itu. Kalau sakit kemana dia? Kemana? Iya, ke Sandra. Selain ke Sandra apa lagi? Dari Sandra di bulan Sandranya apa? Tindak ke kimai kuburan nenek tak? Ya enggak? Biasa dapat itu? Iya. Kenapa mau dengan kuburan nenek? Nggak ngerti ya? Di sana memang juga gitu. Begitu juga. Kuburan nenek, udah berbunga ya? Iya. Subhanallah. Iya. Itu nenek-nenek kita begitu, sebagian keluarga kita begitu. Ya, saya dulu waktu kecil-kecil ada keluarga itu pokoknya kalau sakit itu pasti ke Basungan. Baru itu kalau ada yang sakit jadi bukan sakit yang kebasungan, yang lain kebasungan. Nah, itu yang kebasungan itu yang menginformasikan, wah tenakan omai nuci ini nuna tato kini ramangnya leko. Nah itu. Anda bang, termakan dulu. Tadi dulu orang kasarnya. Ini ada orang kasar orang buntu. Iya, intinya begitu ya,
sudah kena mudarat, diarahkan lagi yang lebih mudarat. Ini semua yang kena mudarat tersadar, ya tersadar, walaupun nanti ujungnya juga musibah, ya bermasalah. Baik. Artinya kalau antum mau ambil pelajaran di situ, ya besar sekali kesyukuran kita. Kenapa? Karena keluarga-keluarga kita itu banyak yang begitu, tapi kita bisa selamat dari situ. Ya, kita bisa selamat dari situ. Saya cerita sedikit keluarga. Ayah saya itu 9 bersaudara. 9 bersaudara. Yes, hampir semua saudaranya ya seperti itulah kurang lebih. Masya Allah, alhamdulillah beliau sendiri yang tidak seperti saudaranya. Ya, mulai dari acara pernikahan, pokoknya semua tidak sama dengan saudaranya. Saya tahu kenapa sebabnya, ya qadarullah, alhamdulillah. Bapak itu karena orangnya cerdas juga, dia ke kota, di kota kenal Muhammadiyah. Di situ dia berubah cara berpikirnya tentang pemahaman agama, kenal sama Muhammadiyah, dan dapat juga istri dari keluarga yang kenal juga sama Muhammadiyah. Ya alhamdulillah, kita anak-anaknya juga akhirnya juga agak terarah dari sisi agamanya. Masukkan pesantren, yang lainnya tidak ada masuk pesantren yang lainnya. Cuma di keluarga bapak saja. Ada juga masuk pesantren tapi mengkosong. Ya, itu aja mereka. Ya, ala kulli hal ikhwas kalian, artinya kalau kita mau mengambil hikmah, harusnya kita banyak bersyukur. Cuma kadang-kadang kan kita jarang untuk sesaat berpikir-pikir yang seperti itu. Supaya kita timbul rasa syukur itu, biasakan kita membuat refleksi flashback ke belakang dan lihat bagaimana perjalanan hidup itu dan kenapa kita sekarang begini, supaya timbul rasa syukur dan berdoa supaya tidak kembali seperti itu, wa yanibu ilaihi wa yad'uhu, dia kembali kepada Allah, itu ibadah, ya. Ini ibadah besar nih. Wa yad'uhu, berdoa kepadanya. Wa annahu fi halil yusri was sa'adah, pun ketika di keadaan senang, lapang, yataghayyaru haluhu, maka keadaannya berubah. Makanya ketika Allah misalnya memberikan kita keadaan kondisi-kondisi yang susah, berbaik sangkalah kepada Allah. Mungkin Allah melihat saya, kalau saya dikasih keluasan, mungkin saya jarang pergi taklim. Ya, sibuk dengan usahanya misalnya. Macam-macam, pikir saja yang begitu-begitu. Nah, itu namanya berbaik sangka kepada Allah dan mawas diri. Ya. Agar kita memperbaiki diri dengan cara yang tepat dan dengan keyakinan yang tepat dan pemikiran yang tepat. Ya. Karena kadang orang dikasih kekayaan, yataghayyar haluhu, berubah keadaannya. Fayankiru ni'matallahi alaihi, maka dia pun mengingkari kemudian nikmat Allah atasnya dan berpaling tidak mensyukurinya. Bizamihi, dengan sangkanya, annahu innama hasala lahu hadhihi ni'mah, dengan sangkanya bahwasanya terjadinya lahu hadhihi ni'mah, baginya nikmat ini, yakni ketika dia mendapatkan nikmat ini, bikaddi, dengan kerja kerasnya, wa kasbih, dengan upayanya, wa hauli, dengan kasbih, hauli, dayanya, wa quwwati, dan kekuatannya, wa a'dhamu min dzalika, dan yang lebih besar daripada itu, yang lebih besar musibahnya sebenarnya, annahu yanfi qiyamas sa'ah, dia menafikan terjadinya hari kiamat, wa zawalad dunya, dan hilangnya dunia. Ya. Karena Allah membahasakan wala irrujitu, sekiranya, ya kan,
sekiranya. Jadi seakan-akan dia tidak terlalu yakin, ya, karena beliau mengatakan yang lebih besar daripada itu bahasanya dia menafikan terjadinya hari kiamat. Oh ya, aku dan mengatakan in qaddara qiyamus sa'a, kalau ditakdirkan terjadinya hari kiamat, maka saya terus, ya, maka akan terus bagiku hadhil halatul hasanah, keadaan yang baik ini, yakni senantiasa mendapatkan nikmat. Karena di dunia sudah mendapatkan nikmat, nanti juga kalau terjadi kiamat, ya pasti saya juga mendapatkan nikmat. Li'annani astahiqquha, karena saya berhak terhadap nikmat itu. Ya, saya berhak terhadap nikmat itu. Semua yang aku subhanahu wa ta'ala, yang Allah mengikutkan bahwasanya la budda ayyuqifa hadza, bahwa dia harus yang menempatkan ini, ya, wa amsalahu, dan yang semisalnya dari kalangan orang-orang kafir, ala haqiqati amalihim, ini memperhadapkan, ya, yang seperti ini dan yang semisalnya dari kalangan kafir atas hakikat amalan mereka asyani'ah, yang buruk, dan akan membalas mereka biasyaddil uqubah, dengan siksaan yang sangat keras, dengan siksaan yang sangat keras. Ya, lihat ya, betapa sedihnya orang yang seperti ini. Dia menyangka mendapatkan kebaikan sebagaimana dia mendapatkan kebaikan di dunia, tetapi ketika berhadapan langsung dengan Allah, dia mendapatkan apa? Ya, yang sebaliknya. Maka orang seperti ini adalah orang yang paling sengsara di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. ما يستفاد من الآية الأول وجوب الشكر نعمة الله والاعتراف بأنها منه وحده. Lanjut. الثاني تحريم العجب والاغترار بالحول والقوة. الثالث وجوب الإيمان بقيام الساعة. الرابع وجوب الخوف من عذاب الله في الآخرة. الخامس وعيد من كفر بنعمة الله. Baik, pelajaran yang bisa diambil dari ayat, wajibnya mensyukuri nikmat Allah dan mengenalnya bahwa, atau memahaminya bahwa nikmat Allah itu darinya semata, ya, darinya semata. Kedua, tahrimul ujub, haramnya ujub, ya, takjub sama dirinya, wal iktirab, dan tertipu, bil hauli wal quwwah, dengan upaya dan kekuatan, ya, dengan upaya dan kekuatan. Artinya kita jangan sekali-sekali menyandarkan kenikmatan yang kita raih, keberhasilan, kesuksesan yang kita dapatkan, disandarkan kepada usaha kita. Tiga, wujubul iman bi qiyamis saah, wajibnya beriman kepada terjadinya hari kiamat. Keempat, wujubul khawfi min azabillahi fil akhirah, wajibnya takut dari azab Allah di akhirat. Kemudian yang kelima, ancaman bagi orang yang kufur terhadap nikmat, orang yang mengkufuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat itu dari sisi mana diambil? Takutnya terhadap, wajibnya takut terhadap azab Allah di akhirat. Itu min azabin ghalidh, azab yang sangat pedih. Itu kan ancaman keras. Allah nuziqannahum min azabin ghalidh, kami benar-benar akan menimpakan mereka azab yang sangat berat. Ya. Baik, lanjut.
Nggak perlu lanjut, ini panjang sekali ini. 9:30 bisa? Hah? Mana tuan rumah? Masih jomblo? Masih jomblo? Masih kosong di dalam? Masya Allah. Oh, kalau begitu tidak apa, lama-lama kita temani tuan rumah daripada dia menghayal di alam nanti. Dingin-dingin. Atau ada yang temani bermalam? Ifar? Oh, Baji. Bismillah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kita mau diganti. Ada soal ini. Ada. Kalau bisa diganti. Aja kan baca enggak? Lain kali ya. Lain kali, insyaallah. Semangat aja. Jangan pernah mundur. Bercita-citalah bahwa tahun depan saya harus bisa membaca. Nggak bisa Ustaz, bisa, usahakan, jangan berhenti. Ada pun itu nanti. Baik, padahal. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna thalathatan min bani Israil adrasa wa aqra'a wa a'ma فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به قال فمسحه فذهب عنه قدره فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا قال فأي المال أحب إليك قال الإبل أو البقر شك إسحاق فأعطي ناقة عشراء وقال بارك الله لك فيها. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari yang kedua, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah SAW bahwasanya ada 3, ya, inna salasatan min Bani Israil, ada 3 orang dari Bani Israil. Dan ini cerita dari Bani Israil, tapi ini riwayat Bukhari Muslim ya. Ya, kalau cerita terdahulu Nabi kan tidak saksikan langsung kan, tapi ini riwayat Bukhari Muslim. Berarti ini tanda-tanda apa? Hah? Benar. Tanda-tanda kenabian, karena kisah Bani Israil, sementara Nabi tidak mendapatinya. Maka yang seperti ini termasuk dari tanda-tanda kenabian, karena beliau mengkabarkan perkara ghaib. Ya, alimul ghaib wala yudhiru ala ghaibihi ahada illa manir tawa min rasulin. Baik. Abrasah, ada 3 orang yang, ya, orang yang pertama sopak. Apa sopak itu? Kulitnya, masalah kulit, penyakit kulit, belang ya, sopak. Aqra, yang, ya, kepala botak. Wa'ama, dan buta. Jadi ada 3 orang. Pertama orangnya sopak, yang kedua orangnya botak, dan yang ketiga orangnya buta. Maka Allah menginginkan menguji mereka, 3 orang ini. Maka Allah mengutus kepada mereka seorang malaikat. Maka malaikat mendatangi yang pertama Abrasah, yang sopak kulitnya. Faqala, malaikat mengatakan, ayu syai'in ahabbu ilaika, apa yang paling kau inginkan? Apa yang paling engkau inginkan? Qala launun hasan, warna yang baik, wajudun hasan, kulit yang baik. Ya, karena kan dia sopak, belang-belang. Wa yazhabu anni alladhi qad qadirani nasu bih, dan hilang dariku yang manusia, ya, qadirani, sungguh menganggap saya itu jijik dengannya. Ini manusia jijik terhadapku dengannya.
Ini dengan penyakitnya itu manusia merasa jijik. Ya. Qala, maka malaikat pun pamasahu, membasuhnya, masah. Fazahaba anhu qazaruhu, maka hilanglah yang jijiknya itu. Yani hilanglah penyakitnya. Fa'utiya launan hasan wa jildan hasan, maka diberikan warna yang baik, ya, kulit yang baik. Qala fa ayyul mali ahabbu ilaikum, ditawarkan lagi, harta apa yang paling kamu inginkan? Qala al-iblu al-baqar, unta atau sapi. Syakka Ishaq, yakni rawinya ragu apakah Nabi mengatakan unta atau bakar. Fa'utiya naqatan usyara, maka diberi unta yang bunting. Ya, bunting itu harus sudah siap melahirkan. Faqala barakallahu lak wa fiyyak, kemudian didoakan semoga Allah memberkahimu dan memberkahi ya hartamu. Itu yang pertama. Jadi orang yang pertama orang apa? Sopan. Ya. Qala fa'atal aqra'a faqala ayyu syai'in ahabbu ilaika? Qala sya'run hasanun wa yadhhabu 'anni alladhi qadrani nasu bih famasahahu fadhahaba 'anhu wa utiya sya'run hasanan faqala ayyul mali sya'ran hasanan. Tadi dia bersama. Dia sama. Dia naqatan usyara. Ya. Wa u'tiya sya'ran hasanan. Faqala ayyul malu ahabbu ilaika? Qala al-baqara awil iblu. Fa u'tiya baqaratan hamilan. Qala barakallahu laka fiha. Kemudian yang kedua, datangkan kepada orang yang botak. Malaikat datangi orang botak, sudah mengatakan kepadanya, hal apa yang paling kamu inginkan? Maka dia menjawab, rambut yang baik, karena kan dia botak, tidak ada rambutnya. Jadi dia minta rambut yang indah, rambut yang indah. Dan hilang dariku yang manusia itu jijik denganku, yang manusia itu merasa jijik denganku. Famasahu, maka malaikat itu pun membasuhnya, ya, maka hilanglah darinya apa yang manusia jijik dengannya. Utiya sya'ran hasanan, kemudian diberikan rambut yang indah. Faqala, maka berkata malaikat, ayo mal ahabbu ilaik, harta apa yang kamu inginkan? Qala al-baqara wal ibil, ya, sapi atau unta. Utiya baqaratan hamilah, maka dia pun diberikan sapi yang sedang hamil. Maka didoakan juga barakallahu laka fiha, semoga Allah memberkahimu dan sapimu. Fa'atal a'ma faqala ayyu syai'in ahabbu ilaika? Qala an yaruddallahu ilayya basari fa ubsira bihin nasa famasahahu faraddallahu ilayhi basarahu Fa'abasir bihin basara. Abasara melihat ya. Af'ala berarti yuf'il, berarti cocok tahu. Fa'ubasira bihin nasa famasahahu faraddallahu ilaihi basarahu. Qala fa'ayyul mali ahabbu ilaika? Qala al-ghanam. Fa'u'tiya syatan walidan fa'antaja hadhani wa wallada hadha fakana li hadha wadin minal ibil wa li hadha wadin minal bakar wa li hadha wadin minal ghanam. Kemudian malaikat ini mendatangi yang ketiga, yang buta, mengatakan kepadanya, perkara apa yang kamu paling inginkan? Qala Allah mengembalikan penglihatanku kepadaku. Allah mengembalikan penglihatanku kepadaku, maka saya pun melihat dengannya manusia. Maka malaikat melakukan seperti apa yang dilakukan dua orang sebelumnya, dia masuk, ya. Maka Allah mengembalikan penglihatannya kepadanya. Ya. Allah, maka malaikat mengatakan, harta apa yang paling kamu inginkan, paling kamu sukai? Qala al-ghanam, kambing. Maka dia pun diberikan kambing yang siap
ya, melahirkan. Fantaja, maka menghasilkanlah dua orang ini, yakni menghasilkan banyak dia dapatkan. Wa wallada hadza, yang ketiga ini maksudnya, yang melahirkanlah ini, ya, yakni yang diberikan kambing. Fakana li hadza wadin min al-il, maka yang ini, yakni orang yang pertama, satu lembah dari onta, yakni dia dapatkan onta yang banyak yang memenuhi lembah. Wa li hadza wadin min al-baqar, yang kedua juga lembah dari sapi, ya, dikasih penuh sapi, lembah satu lembah sapinya, ya, berberkah semua. Wa li hadza wadin min al-ghanam, yang satunya juga satu lembah kambing, di semua satu lembah. Baik. Paham ya? Jadi pertama orang apa? Sofak. Yang kedua botak. Yang ketiga buta. Disembuhkan semua penyakitnya, dikasih harta yang banyak. Kemudian qala summa innahu ata al-abrasa fi suratihi wa hayatihi faqala rajulun miskin qad inqata'at biyal hibalu fi safari fala balagha lil yawma illa billahi thumma bika as'aluka billadhi a'taka al-lawnal hasana wal jildal hasana wal mal ba'iran ataballahu bihi fi safariyi faqala al-huququ kathiratun faqala lahu ka'anni a'rifuka alam takun abrasa yaqdharukan nasi faqiran fa'ataka Allahu azza wa jal al-mal faqala innama warithtu hadzal mala kabiran an kabirin faqala in kunta kadhiban fasayyaraka Allahu ila ma kunta. Iya. Kemudian datang malaikat itu sudah orang-orang ini sudah kaya semua. Malaikat mulai mendatangi yang sopak dalam bentuk dan keadaannya seperti orang sopak. Iya. Kalau maka orang ini mengatakan faqala rajul miskin. Yani orang ini miskin. Ini tampil dalam keadaan wa rajul miskin. Yang kata wa rajul miskin. Qad inqata'at bil hibalu fi safari. Sungguh telah terputus bekalku dalam safarku. Ini habis bekalku ketika safarku ini. Maka tidak ada yang menyampaikan saya hari ini kecuali Allah kemudian engkau. Lihat bahasanya ya. Tidak ada yang mengantarkan saya, menyampaikan saya kepada tujuanku kecuali dengan Allah, kecuali Allah, summa bika. Ya? Ini sudah belajar itu? Nah bisa summa apa? Billahi wa bika. Tapi harus pakai summa. Ya. As'aluka, kan malaikat kan harus benar ucapannya. Saya minta kepadamu billadzi ataka, dengan yang telah memberikan kepadamu launal hasan. Ya, diingatkan Allah, mereka sandarkan bahwasanya memberikan kamu itu nikmat. Ya, diingatkan. Saya minta kepadamu billadzi ataka, dengan yang memberikan kamu. Ini seakan-akan dengan sumpah. Memberikan kamu warna yang bagus, kulit yang bagus, dan harta. Ba'iran, seekor, apa dia minta? Seekor ba'ir, seekor onta. Ataballagu bihi fi safari, yang menyampaikan saya dalam safarku. Faqala al-huququ katsiran. Alasan. Maka dia menjawab al-huququ katsiran, banyak sekali. Banyak sekali yang mau dikasih donasi. Iya. Yang beralasan menolak, tidak mau memberikan. Padahal satu lembah. Faqala lahu ka'anni a'rifuka. Maka malaikat ini mengatakan, sepertinya saya kenal kamu. Alam takun abrasa yakhirukan nas, kan kamu dari dunia orang yang sopak, yang manusia jijik kepadamu. Fakiran, kamu seorang yang fakir. Fa'ataka Allah azza wa jalla, lalu Allah memberikan kepadamu harta. Faqala, apa dia bilang?
innama waristu hadzal mal kabiran an kabirin. Dia mengatakan apa? Sesungguhnya saya mewarisi harta ini dari orang tuaku. Ya, ini dari orang tuaku turun temurun. Warisan ini turun temurun. Ya, tidak mengatakan nikmat Allah. Dia tidak sandarkan kepada Allah. Maka malaikat ini mengatakan in kunta kadziban, kalau kamu dusta fasayyarkallahu ila ma kunta, maka Allah akan mengembalikan kamu sebagaimana kamu dulu. Ya, sebagaimana kamu dulu. Baik. Wa atal aqra'a fi suratihi faqala lahu mithla ma qala li hadha wa radda alayhi mithlu ma radda alayhi hadha faqal in kunta kadziban fasayyarakallahu ila ma kunta. Ya, kemudian malaikat ini datangi yang kedua, yang botak, dalam bentuknya juga botak, maka berkata kepadanya seperti apa yang dikatakan orang yang pertama, dan kemudian membalas juga, orang ini membalas seperti orang yang pertama, hukum kasih orang. Ya, banyak alasannya. Faqala, kemudian malaikat mengatakan kalau kamu dusta maka Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikanmu sebagaimana kamu dahulu. Qala wa atal a'ma fi suratihi faqala rajulun miskin wa banus sabil qad inqata'at biyal hibalu fi safari fala balagha li al-yawma illa billahi thumma bika as'aluka billadhi radda alayka basaraka syatan atabalaghu biha fi safari. Faqala qad kunta a'ma faraddallahu ilayya basari fakhudh ma syi'ta wa da' ma syi'ta fa wallahi la ajhaduka bi syai'in akhadtahu lillahi. Faqal amsik ma laka fa innama ibtulitum faqad radiyallahu anka wa sakhita ala sahibaika akhrajahu. Kemudian malaikat datang yang ketiga, orang yang buta, dalam keadaan juga buta. Qala rajul miskin wa ibnu sabil, dia mengatakan rajul miskin dan ibnu sabil, sungguh telah terputus ya hibal bekalku dalam safarku. Maka tidak ada yang menyampaikan saya hari ini kecuali Allah, kemudian engkau. Saya minta kepadamu billazi radda alaika, dengan nama yang, dengan zat yang mengembalikan kepadamu basaraka, penglihatanmu. Syatan, dia minta apa? Seekor kambing. Ya, seekor kambing. Dia menyampaikan saya dengannya pada safarku. Faqala, maka orang ini menjawab, qad kuntu a'ma, dulu saya buta. Ya. Faraddallahu ilayya basari, kemudian Allah mengembalikan kepadaku penglihatanku. Ya, betul. Orang yang ketiga ini menyadari. Fakhuz ma syi'ta, ambil apa yang kamu inginkan. Masya Allah. Wada' ma syi'ta, dan biarkan apa yang kamu inginkan. Silakan ambil. Bukan cuma satu ekor ditawarkan, silakan ambil yang kamu mau. Yang kamu inginkan ya ambil. Dan kalau tidak ambil ya biarkan saja. Ya, fa wallah, maka demi Allah la ajhaduka bi syai'in akhadtahu billah. Demi Allah saya tidak akan menghalangimu sedikit pun apa yang kamu telah ambil, apa yang kamu ambil karena Allah. Maka malaikat menjawab amsik malak, tahan hartamu. Ya, tahan hartamu. Fa innama tulitum, karena kamu sekarang lagi diuji, maka Allah ridho kepadamu dan Allah murka terhadap kedua temanmu. Akhrajahu, ini istilah untuk Bukhari Muslim. Sekian cukup untuk malam ini, ikhwah. Insyaallah lanjutannya kita akan bacakan nanti ya uraian-uraiannya. Pada pertemuan akan datang insyaallah. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.